Kalau yang nanganin pasien dokternya kayak gini, aku mau sakit terus aja lah biar disuntik. Suntik mati aja, Dok. 20.000 followers. Bohong. Nungguin ya. Udah ya. Hai Paranois, selamat datang di podcast TikTok, tempatnya TikTokers buka-bukaan. Tentunya bersama aku, Rita Nurmaliza. Dan aku Jenda Moklover yang paling tampan dan baik hati. Aduh, muji diri sendiri ya. Iya, gak ada yang muji soalnya. Berhubung tadi kan Kak Jenda bilang mau disuntik mati sama dokter. Gak ada, aku bilang mau disuntik mati. Kamu iya. aja yang nambah suntik mati. Sorry. Aku tuh kalau bahas dokter nih ya, langsung keinget ini kasus itu dokter R sama si artis itu loh, tahu gak sih? Oh itu yang rame kan? Iya, yang banget viral. Laporan polisi kalau gak salah Iya, tuh. betul. Ini kita undang dokternya. Enggak yang itu, bahaya dong. Tapi mungkin bisa jadi Sun gitu ya, bisa jadi gitu. Iya, Cuman bisa aku jadi. keinget aja sama kasus itu, nggak tahu kenapa nih. Karena di depan kita lagi ada dokter. Iya, senang banget nih ada dokter yang cantik banget. Halo Dokter Feli. Halo Dokter Felis. Dokter Felis ini kita bisa bilang dokter yang kalau dia ngasih edukasi tentang kesehatan itu dia menggunakan aplikasi TikTok. Nah, di situ tuh biasanya tuh joget-joget tuh. Kalau udah joget misalkan dia mau ngejelaskan soal haid tidak lancar. Nah, itu sambil joget-joget. Walaupun aku bukan orang yang bisa haid, tapi aku senang aja ngeliat joget-jogetnya gitu. Jadi ngeliat jogetnya apa informasinya? Ya, jogetnya dulu, informasinya Ya. belakangan. Karena aku nggak haid. Oh iya juga Kecuali sih. nanti ada Tapi kan informasi banyak lain. informasinya, Ya. enggak selain haid juga banyak. Ya, bagian informasi yang lain aku lihat. Iya. gitu. Nah, gimana nih dokter, apa kabar? Aku baik, kalian apa kabar? Baik Baik, juga, alhamdulillah. Dokter Felicia. Tapi baik, panggilnya Dokter Feli apa Felicia nih kalau lebih akrabnya gitu? Feli aja kali ya. Dokter Dokter Feli. Feli. Oh, pakai Oke. dokter kali ya. Kak Feli Tua gitu. banget gak sih? Enggak lah, lebih kan enak. dokter mah ada Ya juga yang ampun. muda. Kalau jadi lebih gampang juga, lebih enak manggilnya dok gitu. Oh gitu ya. kan. Oh ya boleh deh, oke, Lebih enak. boleh. Kirain Bang Janda mau modus gitu, lebih enak panggil sayang. Sayang, gitu. iya. Sudah berkeluarga. Nanti Oh aku iya benar-benar. disuntik sama suaminya nanti aku. Suntik mati beneran ya. Gimana nih Kak Feli, kegiatannya apa aja nih? Sibuk apa? Iya, aku belakangan ini lagi sibuk. Seperti biasa ya, bikin konten, TikTok dan lain-lain. Sekarang udah mulai, ya puji Tuhan, endorse udah mulai datang. Wah, luar biasa. Emang Iya. TikTok luar biasa ya. Dari yang Iya, kita bukan siapa-siapa, cuma bikin konten, tahu-tahu kayak bisa menghasilkan gitu. Ya gitu deh, aku lagi sibuk gitu-gitu aja belakangan Sibuk ini. sekarang sibuk bikin konten. Tapi kalau kesibukannya sebagai dokter gimana? Aku sekarang lagi off sih ya, jadi dokternya, jadi lagi nggak praktek yang kayak gitu. Cuman selanjutnya aku lagi mau mencari-cari mau jadi apa selanjutnya gitu. Tapi untuk sekarang nyelesain yang ada sekarang dulu kali ya, endorse dan lain-lain ya. Jadi endorse yang datang endorse antibiotik gitu bukan? Atau perban bukan? Suntik Obat-obat mati gitu tadi ya. Kenapa sih suntik mati terus? Enggak, yang menarik adalah dia dokter, tapi mungkin endorse-nya nggak ada hubungannya sama kesehatan, misalkan makanan. Iya gitu benar kan. karena kalau misalnya di kedokteran itu kita punya ranah yang nggak boleh promosiin hal-hal yang memang udah berhubungan sama kesehatan ya, kayak misalnya alat-alat kesehatan itu nggak boleh kita promosiin. Oh, gitu. Kita nggak boleh Iya, promosiin iya, suatu iya, merek iya. gitu kan, kita nggak bisa kayak gitu. Jadi emang di luar itu. Ya harus netral lah gitu Kalau ya. kalau nanti dokter misalkan aku tuh pernah dapat endorse pembesar payudara. Itu kan gimana pun ada hubungan sama kesehatan. Itu bisa nggak dokter mengendorse yang kayak begitu? Kita harus cari tahu dulu kalau kayak gitu-gitu. Misalnya emang beneran bisa apa enggak nih? Iya. Ada BPOM-nya atau enggak nih? Kalau emang ternyata enggak bisa, aku enggak bisa, mohon maaf gitu. Daripada aku bohong kan. Karena mereka ngelihat titelnya kan, kayak wih dokter, wih di promosi ini. Iya, harusnya ini benar. harusnya bener nih, fact gitu benar. kan. Pas mereka cek ternyata enggak, ntar aku kenal lagi. Iya, gitu. benar. Oh, gitu. Tuh, harus hati-hati ya sebagai seorang Iya, dokter. emang lebih gitu. milih sih, lebih agak rumit ya kalau misalnya kalau influencer lain kan kita tinggal ya oke kalau deal harga nih sama ininya oke semua ambil. Kalau kita panjang harus lihat ini bener gak sesuai melanggar ini enggak Iya, gitu lebih panjang. Bang Janda kenapa bisa dapat endorse pembesar payudara? Nggak tahu, itu nggak sekali 2 kali loh. Aku sampai 3 kali dapat Terima endorse semuanya? pembesar payudara. Ya aku terima. Nggak terima? Aku terima. Ya terima, orang ada cuannya dan ya Iya aku juga punya juga kode etik sih. yang selama dia ada BPOM, ada halal, ya udah aku ambil. Walaupun susah tuh bikin kontennya, gimana aku mau nunjukinnya. Itu susah. Aku waktu itu kalau nggak salah aku harus sampai bikin gimmick cowok yang pakai bra gitu.
Terus kami nyanyi-nyanyi di mall. Kontenku kan kayak gitu, joget-joget di mall. Aku ingat tuh joget si Jennie Blackpink gitu. It's Ya, saudara kembarku kan. Saudara kembarku dari mana? Ya Jauh beda kali. bapak ibu aja. Ya iya beda semuanya, beda kebangsaan. Cuman sama-sama cucu Adam. Itu joget-joget, nah pakai bra, nah baru di belakangnya ngomongin produk. Nah itu susah loh, susah. Tapi ada aja yang datang. Ada aja. Dan ya selama aku ngerasa ini nggak ngelanggar aturan yang aku bikin sendiri yang soal BPOM, soal halal, ya udah aku ambil. Ngebedainnya ini ketika Dokter Feli itu ngejawab, oh ini udah ranahnya spesialis, oh ini masih bisa aku jawab, itu gimana caranya tuh? Ini gini, dokter umum itu kita punya standar namanya SKDI, itu standar kompetensi dokter umum. Jadi memang itu yang boleh kita jawab gitu. Jadi misalnya kayak cuman hal-hal kecil lah, misalnya kayak aduh dok kalau kolesterol gimana ya, ada dok asam urat, nah itu semua masih ranah dokter umum nih, misalnya kayak gitu. Tapi kalau dia udah nyampe dok kalau misalnya sesar, setelah di sesar, nah udah nyampe yang aduh detailnya sampai begini nih, mungkin kita tahu sih, tapi kayak lebih enak kalau dokter spesialis yang jawab kali ya, biar nggak salah ini ntar kata dokter Feli, nah gitu lagi, ya kan, jadi nggak enak sesama ininya, kayak ntar dokter spesialisnya emang dia dokter apa yang kita kita juga dokter umum, aduh elah misalnya gitu, ya kan. Tapi mencegah itunya sih. Membahas soal ini nih, itu kan namanya etika ya. Betul. Etika dokter gitu. Nah, menanggapi gitu ya masalah, tuh berat nih masalahnya nih. Kasus yang viral nih yang bersangkutan dengan seorang dokter ya. Kita tidak sebut nama inisialnya R gitu ya, dokter R dengan seorang artis gitu ya. Itu menurut Kak Feli sebagai seorang dokter tanggapannya seperti apa? Apakah seharusnya tidak boleh gitu kan? Itu kan ya bagi sebagian orang itu kan menghancurkan rezeki orang lain. Aku juga sih orangnya netral ya, karena aku ya follow-followan sama dokter itu gitu kan. Aku ngerasa kita baik-baik gitu ya. Cuman aku pengen tahu nih pendapat dari Kak Feli sebagai seorang dokter menanggapi itu gimana? Apakah nggak boleh? Apa bebas aja gitu? Sebenarnya ini ya kalau sebagai dokter ya, sebagai dokter kita kan punya etika sebetulnya. Aku nggak menyalahkan juga sih dokter R itu sih sebenarnya. Cuma kalau sebagai manusia dan sebagai kita yang punya hati nurani dan lain-lain itu seharusnya kita nggak bisa nyebut gini ya. Sebenarnya kita tuh nggak bisa nyebut merek ini, itu, brandnya ya. ini begini gitu. Itu seharusnya kita tuh nggak bisa gitu sebetulnya. Ya. Cuma kadang ini susahnya adalah kalau misalnya followersnya udah banyak banget ya, mereka tuh merasakan jadi kayak kenapa kayak gitu, kan dokter itu baik ya, dia kan ngasih tahu tuh justru sampai segitu-gitunya. Itu menurut kalian gitu loh. Menurut kita kan tidak seperti itu gitu. Kita nggak boleh dong nyebut, kita aja nggak boleh promosi brand berlebihan loh, nggak boleh loh kayak minum merek ini gitu kan, pasti lebih baik. Itu aja nggak boleh, apalagi sampai menyebut langsung gitu ya. Apalagi yang membangga-banggakan suatu produk aja tuh nggak boleh, apalagi menjelek-jelekan gitu loh ibaratnya. Jadi kalau menurut aku ya susah sih ya ngomongnya, tapi kalau misalnya tapi secara umum aja seharusnya tuh dokter tidak boleh lah ya menyudutkan suatu brand secara belak-belakan gitu ya. Ya kalaupun dia mau berarti dia harus lepaskan titel dokternya. Betul, tapi itulah ini memang ini masih abu-abu. Kenapa? Karena terlepas dia sebagai dokter pun orang tahu dia dokter. Gitu. Mau dia nggak pakai jas, mau dia nggak bilang saya. Ya misalnya saya Feli, saya bukan dokter Feli. Saya ngomong ini sebagai Feli. Misalnya gitu ya. Orang nggak tahu dia dokter Feli gitu loh. Profesi dokter itu melekat. Betul. Karena misalnya kayak aku nih ya, konten aku kan banyak edukasi nih. Orang udah tahu ini dokter Feli nih. Mau aku promosi barang tanpa aku bilang aku dokter Feli, sebagai dokter Feli aku ngomong, orang taunya tapi kan dia dokter, dia pinter, dia tahu dong pasti ini barang ini bagus apa enggak gitu. Berarti produk kesehatan farmasi itu enggak boleh. Mau itu mempromosikan atau itu mereview yang tanda kutip kayak mengoreksi atau jadi jelek, itu juga tidak boleh. Seharusnya kita tidak ke publik ya. Mungkin kalau mau kita ngomong ke ininya ya. Ini aku nggak bisa deh kayaknya karena isinya ini nih, bisa gitu loh, ngomong ke yang ininya gitu. Tapi kan dokter R itu digelar pahlawan wanita Indonesia. Banyak kok cewek-cewek yang masih menggunakan krim merkuri, ya kan, tapi terselamatkan dengan dokter R. Itu seperti apa tuh tanggapannya? Tunggu dokter Feli, jangan dijawab dulu. Buat para noise ya, kalian bayangin mukanya si Rita ini ketika ngomong, tapi dokter R itu kan dia pahlawan wanita Indonesia, tapi mukanya itu nyinyir kali weh. Kalau kalian ada di sini tuh aduh mukanya enggak ada. Dia tuh mukanya ngadep depan tapi matanya ke kanan atas, ke kiri atas, udah kayak nyinyir kayak kali. Kayak pemeran antagonis ya. Iya.
Tapi dia tetap bilangnya ya dia baik-baik sama dokter Iya R. baik, follow-followan. Nah, ya itu. Seperti yang dibilang Rita tadi, tapi kan dia pahlawan Wanita Indonesia banyak tuh cewek-cewek yang pakai krim merkuri, yang krim berbahaya abal-abal gitu. Akhirnya setelah melihat review dari dokter R itu akhirnya tersadarkan, oh ternyata krim yang selama ini gue pakai itu ternyata abal-abal, nggak ada BPOM, isinya merkuri hidrokinon yang berlebihan kayak gitu loh dok. Itu gimana? Gini, karena dia awalnya ya masyarakatnya udah terbiasa dicekokin sama hal-hal kayak gitu. Jadi mereka terbiasa untuk dengan melihat si dokter itu, mereka udah lihat nih, oh dia udah biasa nih nyebut merek dan ininya gitu. Padahal seharusnya kita tuh cuma nyebut isinya doang. Misalnya gini ya, merkuri itu berbahaya ya, jangan pakai merkuri. Kita harus cari tahu sendiri produk yang kita pakai ini ada merkurinya nggak ya? Itu loh sebenarnya gitu. Misalnya kita bilang merkuri ini sama A, B, C ini tuh nggak boleh ya, itu tuh bisa berbahaya. Harusnya kita sebagai yang pemakainya itu nyari tahu sendiri. Oh di produk gue ada merkuri, ada ini, oh berarti ini nggak boleh nih, gitu. Emang gitu. Tapi kalau kita cari tahu sendiri, emang ada di produknya tertulis itu merkuri gitu. Karena kalau misalnya harusnya memang ada. Ya, oh ada ya. Ada. Kalau nggak dia nggak bisa lolos dan lain-lain itu. Tapi sebenarnya kalau dia punya BPOM sih harusnya sudah tidak ada kandungan berbahayanya karena ya tugasnya BPOM itu. Nah salah satu kalau kayak aku setiap kali mau nerima endorse, aku udah kasih tahu tuh wajib tuh ada BPOM, ada halal. Ya sama. Aku malah cek sendiri. Aku suruh timku karena kan banyak kan brand juga mereka bilang sudah BPOM. Yeah. Tapi kita juga langsung cek sendiri di BPOM. Aku tuh biasa dia kan suka ngirim barcode BPOM-nya atau kode BPOM-nya NA berapa tuh kan ada. Nah itu biasa kita cek tuh untuk mastiin apakah dia sudah BPOM atau enggak. Jadi kalaupun nanti produk yang kita endorse itu ternyata bermasalah, kita tinggal bilang, loh ini udah ada BPOM gitu loh. Kita kan udah berpaku sama standarnya BPOM. Udah. Betul. Gitu. Benar, harusnya kayak gitu. Jadi kayak, tidak perlu lagi ada dokter-dokter yang aku nggak nyebut ya, nggak nyebut inisial juga aku. Paranoid, pokoknya kita di sini semuanya netral ya. Netral, Kita betul. hanya membahas apa yang lagi viral Karena aja. kebetulan gitu. lagi rame aja. Betul. Nah, kalau Dokter Feli nih, konten yang pertama viral banget nih tentang edukasi kesehatan tuh membahas tentang apa? waktu itu aku bahas tentang ini ya, boleh nggak sih minum es bikin buncit apa enggak? Boleh nggak sih sebenarnya kita minum es kayak gitu? Atau enggak? Kayak waktu itu aku juga pernah bahas minum es waktu haid aman apa enggak itu. Soalnya itu jadi pertanyaan orang tuh waktu itu dan ternyata emang boom waktu itu. Itu emang RS. emang bikin gemuk kalau minum RS. Enggak. Oh enggak, itu Karena ya. itu mitos kan. Mitos itu orang aja. kayak, dok aku nggak I see. boleh karena kan bikin buncit ya, bikin gemuk. Enggak. Kecuali, aku selalu bilang kecuali lo tambahin di es lo itu boba, sirup sama yang manis-manis gitu lo bikin gendut. Kalau misalnya esnya doang enggak gitu. Nggak, karena aku pernah lihat ada video yang lemak disiram air dingin menggumpal. Benar. Itu memang selalu jadi gini. Banyak banget yang setelah aku ngasih informasi itu langsung pada ngomongin, dok tapi di YouTube, nah kan di YouTube ada dok yang ngasih percobaan kayak gitu. Itu bukan tubuhmu ya, tubuhmu berbeda, tubuhmu itu pintar. Aku selalu gitu, tubuhmu tuh pintar, Tuhan menciptakan tubuhmu sebagus itu. Di dalam itu semua yang kamu konsumsi, mau es mau panas segala macam netral dalam tubuh langsung. Dia menyesuaikan dengan suhu tubuhmu. Jadi mau dia panas banget atau mau dia dingin banget, saat masuk ke dalam tubuhmu itu sama seperti suhu tubuhmu. Nggak ada yang gumpal-gumpal kayak gitu. Nah ini menarik nih dok. Kan kebanyakan kita ini karena teknologi, karena YouTube, karena Google, kita banyak jadi dokter Google, dokter YouTube. Sementara dokter itu kan dia mendapatkan titel dokternya, dia kuliah yang panjang, praktek, terus mungkin dia ngambil prakteknya itu di daerah yang jauh. Ini kalau ketemu dengan orang-orang kayak gitu, biasanya kalian gimana sih dok? Emang, itu aku juga sampai saat ini masih belajar ya untuk menghadapi orang-orang kayak gitu ya. Karena kadang kita kasih tahu, mereka tuh lebih tapi dok kata ini, tapi dok ya kan, tapi dok di Google, tapi dok gitu. Tapi ada juga sih yang aku paling udah nggak, kalau itu kan aku bilang, tapi sesuai dengan, kalau aku kan bisa menyebut sesuai dengan jurnalnya, sesuai dengan ininya itu kayak gini gitu ya. Aku biasa balas dengan kayak gitu. Tapi kalau misalnya mereka udah bilang, tapi dok kata mamaku, nah aku udah nggak bisa jawab. Memang mamaku paling benar udah. Aku juga kalau mamaku bilang aku nggak bisa jawab memang. Mau aku dokter pun mamaku tetap lebih benar. Benar. Udah susah kalau dia kayak gitu. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.